Taufan Leon Mahendra. Dulu dia kerja buat kita. Kak Renata itu, jadi tadi dia panik segitunya. Itu mantannya sendiri. Agak mengejutkan ya, ternyata Renata adalah mantan pacarnya Gavin. Mereka putus udah setahunan silam. Dari cara mereka berinteraksi yang masih menggunakan panggilan aku, kamu, artinya mereka putus secara baik-baik. Namun nih harusnya mereka udah sama-sama move on guys. Karena dari alurnya Renata yang berusaha mendekati Mohan dan suara hati Gavin yang seakan mulai ada perasaan kecantikan. Yang agak aneh sebelumnya ada adegan Renata begitu santai pernah ikut merekam atau malah menyiarkan secara langsung saat ngelihat Gavin meluk Cantika di taman. Jadinya ya seolah status permantanan ini muncul cukup tiba-tiba. Entah apa memang sejak awal dipersiapkan oleh penulis sebagai plot twist atau idenya baru muncul untuk sengaja buat konflik baru. Namun mulai cukup nyambung ya. Status masa lalu ini mungkin jadi alasan kenapa Nadia menargetkan kesehatan Renata, bukan Jihan. Jadi motif Nadia bukan sekedar untuk menyerang Cantika, tapi juga keberadaan Renata berpotensi membantunya untuk mengganggu hubungan pura-pura antara Gavin dan Cantika. Kalau tiba-tiba nanti ceritanya kembali konflik permantanan lengkap dengan narasi bahwa ternyata masih ada rasa yang belum selesai. Yang paling kasihan tentu aja Cantika. Baru aja Cantika bisa benar-benar move on dari Harry dan perlahan mulai menikmati hubungan pura-puranya dengan Gavin yang tanpa disadari udah berubah menjadi perasaan sungguhan. Namun sekarang Cantika malah harus berhadapan dengan adanya kisah mantannya Gavin. Dari kamu kambuh. Nggak tahu dia sepeduli itu, Renata. Oke, kita bahas dari awal episode ini ya. Dari perjalanan, Cantika udah resah dan penasaran kenapa Gavin nanyain kondisi kesehatan Renata. Nah di kampus pun Gavin kelihatan lebih fokus celingak-celinguk. Jadi diam-diam Cantika ngikutin Gavin yang ternyata emang sedang mencari Renata di kantin. Spontan lah guys, jantung Cantika berdebar kenceng seakan ngelihat pacarnya diam-diam selingkuh. Suatu perasaan aneh yang Cantika aja bingung kenapa harus merasa gitu. Apalagi di sana Gavin menunjukkan sisi yang begitu peduli, bahkan seolah sangat memahami kalau obat yang dipegang Kimi mengandung bahan yang bisa memicu alergi Renata kambuh. Jelas ya menandakan kalau Gavin begitu kenal kehidupan dan juga kebiasaan Renata. Sayangnya Cantika udah lebih dulu pergi dari sana untuk mencari Elektra dan menanyakan sebenarnya seperti apakah hubungan antara Gavin dan Renata. Padahal guys, kalau aja Cantika bertahan sedikit lebih lama, maka Cantika akan melihat momen lebih penting ketika Gavin meminta bicara empat mata dengan Kimi dan mulai mempertanyakan resep yang justru berasal dari Dr. Marsha. Mungkin dokter Marsha salah. Kalau emang kliniknya salah, resepnya yang bakal menurut dia. Logika Gavin sih sederhana. Biasanya kan dokter akan menanyakan riwayat alergi pasien sebelum memberikan resep. Yang membuat Gavin makin curiga adalah jenis obat yang berada di tangan Kimi justru merupakan obat yang pernah dikonsumsi Renata sebelumnya. Artinya ada kemungkinan seseorang yang udah hafal banget dan sengaja memberikan obat yang seharusnya udah nggak boleh dikonsumsi Renata lagi. Awalnya sih tentu aja dong Kimi coba membantah dengan keras beralasan resep itu ditinggal di rumah. Atau kenapa sih Gavin seolah nuduh macam-macam. Namun hanya nunggu waktu untuk Gavin melihat resep itu dan tahu kebenarannya. Alhasil Kimi yang tegang banget buru-buru nemuin Nadia dan berharap Nadia bisa ngasih solusi untuk keselamatannya. Sayangnya sejak awal Kimi sebenarnya hanya dijadiin bidak catur. Kimi pun tahu jelas karena emang Nadia hanya perlu menikmati hasilnya. Tapi kalau nantinya keadaan mulai berbalik dan resiko terbongkar makin besar, Kimi lah yang justru akan dikorbankan. Ini bukan kita, ini lo jahat Nat. Sementara itu Elektra udah berhasil mendapatkan informasi dari Renzo tentang status hubungan antara Renata dan Gavin di masa silam. Maka Elektra segera memberitahukan Cantika dan Elektra pun gak nyangka guys reaksi Cantika mendengar hal ini sehancur itu. Cantika langsung lemes seolah begitu tertekan seperti seseorang yang benar-benar sedang kehilangan posisi sebagai pacar. Di wajah Cantika bukan cuma kaget tapi juga kecewa, sedih, seakan begitu hancur, cemburu namun juga putus asa saat tahu ternyata Gavin masih memberikan perhatian ke mantannya. Meskipun Elektra belum pernah pacaran, tapi bisa menilai perasaan Cantika ke Gavin udah bukan sekedar bagian dari kontrak. Hubungan pura-pura yang awalnya hanya dilakukan karena situasi dan kondisi justru perlahan udah berubah menjadi perasaan yang nyata. Tante lagi tunjuk satu orang, namanya Leo. Beralih ke alur lain yang gak kalah mengejutkan. Ternyata Leon, ayah kandungnya Akila, pernah bekerja di salah satu perusahaan milik keluarga Alverik. Cerita ini terasa penting guys, karena proses rujuk Daniel dan dia memang harus dilakukan dengan setelah menyelesaikan seluruh riwayat masa lalu mereka selama 5 tahun terakhir ini. Termasuk fakta bahwa dia pernah menikah dengan Leon sebelum hubungan tersebut berakhir dan kemudian terseret skandal hubungan dengan Jordan. Jadi siang itu Daniel menunjukkan akte perceraian antara dia dan Leon pada Ares. Di dalam dokumen
dokumen tersebut nama Zendiara tercatat sebagai Dia Utari, karena kan 5 tahun sebelumnya mereka harus mengganti identitas termasuk Zara. Namun perhatian Ares justru langsung tertuju pada nama Leon Suhandi bin Soeharto. Nama itu ternyata mengingatkan Ares pada seseorang yang sebenarnya bernama Elvan Leon Mahendra, mantan pegawai perusahaan Alferik. Meskipun ya Leon udah berhenti sekitar 5 tahunan silam deh, namun Ares masih mengingatnya dengan cukup jelas karena Leon bukan sekedar karyawan biasa. Leon udah bekerja sekitar 15 tahunan dan dipercaya menduduki posisi penting pimpinan di bidang finance. Bahkan Leon juga pernah menjadi kepala project manager. Sayangnya setelah terjadi masalah internal antara Alferik dan Casarius, atau tepatnya di bawah wewenang Dominic, maka saat itu anak perusahaan dihentikan operasionalnya. Jadinya Leon dan sejumlah pegawai lainnya harus juga ikut diberhentikan. Dari sini sih terbuka kemungkinan ya guys, bisa aja nantinya Daniel dan Ares sepakat untuk memberikan Leon kesempatan kedua dengan merekrutnya kembali ke salah satu perusahaan keluarga Alferik lainnya. Bukan semata-mata karena hubungan antara Leon dengan dia, tapi karena mereka memang sudah mengetahui kemampuan profesional Leon selama bertahun-tahun kerja di perusahaan mereka. Pas kebetulan juga ya, dia sendiri sedang berusaha menebus kesalahannya dengan akan membantu karir Leon agar kehidupannya benar-benar stabil. Saat ini kan Leon masih bekerja sebagai karyawan freelance yang menggantikan tugas Burina di perusahaan milik Amanda. Karena itu dia berniat merekomendasikan Leon untuk menggantikan jabatannya sebagai pemimpin di bidang finance di perusahaan milik Ken Starling. Masalahnya dia nggak mengetahui satu fakta yang cukup penting, bahwa pengalaman kerja Leon selama 15 tahun itu justru berasal dari salah satu perusahaan milik keluarga Alferik. Sementara Ken sendiri sejak awal sudah memberikan peringatan bahwa nggak ingin menerima pegawai yang pernah bekerja di Alferik. Alasannya cukup masuk akal karena urusan finance merupakan bagian yang sangat sensitif. Jadi kemungkinan besar ya nantinya Ken baru mengetahui semuanya ketika melakukan wawancara langsung dengan Leon. Bisa aja dari berkas pengalaman kerja Leon, atau Leon sendiri yang memberitahukan kalau sebelumnya pernah bekerja di bawah keluarga Alferik. Akibatnya ya tentu aja Ken akan terpaksa menolak Leon. Namun penolakan itu harusnya ya justru bisa menjadi jalan yang membawa Leon kembali ke perusahaan keluarga Alferik. Dan kalau teori ini benar guys, rasanya penempatan Leon sebagai kepala finance di salah satu anak perusahaan Alferik yang baru mungkin aja adalah perusahaan milik Mayang akan menjadi pilihan yang sangat menarik. Sebab posisi itu bukan hanya menyelesaikan persoalan karir Leon, tapi juga bisa menjadi tamparan balik yang cukup keras bagi Mayang. Selama ini kan Mayang yang sangat sombong terus merendahkan status Leon yang dianggap berasal dari kalangan bawah. Namun kalau pada akhirnya Leon justru dipercaya memegang jabatan penting di perusahaan keluarga Alferik, semua anggapan itu bisa berbalik dengan sendirinya ke Mayang. Mungkin juga alur ini akan menjadi jalan ya untuk membuka lebih jauh latar belakang keluarga Leon.